harus dikejar adalah kepala sekolah Wahyu ini tersebut, sahabat-sahabat AK. Karena dialah yang menganalisa. Salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kadangkala sahabat-sahabat AK kita sering diskusi dan sebagai di publik lihat menganggap kasus ini mudah gitu. Makanya kemarin ada Jumat Keramat, AK nggak percaya gitu bahwa ada mereka tertinggal di sana. Karena landasan AK adalah tentang ranah sekolah, sahabat-sahabat AK. Lalu sahabat-sahabat AK pernah berkelakar. Karena ada yang mengatakan ditutupi-tutupilah pejabat dan enggak ada. AK bilang 7 Kapolda ini seluruhnya istilahnya 7 Kapolda silih berganti. Kan begitu, kasus ini tidak akan terang benerang dalam pandangan analisa AK kalau tidak masuk ke ranah sekolah, sahabat-sahabat AK. Itu inti permasalahannya, bukan masalah inilah itu, tidak. Kenapa penyidik tidak masuk ke sana gitu, fokus ke sana? Karena petunjuknya mungkin tidak ada gitu dari keterangan-keterangan saksi itu. Padahal sahabat-sahabat AK, Wahyu adalah kepala sekolah. Bahkan Danu mungkin dalam pandangan analisa AK dia TU atau operator, dia diperiksa bukan tentang ranah sekolah, mungkin kan begitu. Begitu juga Opik Kosasi yang sering kita bahas. Jangan kita membahas ranah sekolah, membahas orang yayasan. Ini dia nggak nyambung nanti, sahabat-sahabat AK. Lalu kita lihat sahabat-sahabat AK, rekening Amel itu sudah diperiksa. Berarti secara logikanya pemeriksaan adalah rekening Amel sebagai orang yayasan. Kan seperti itu. Padahal yayasan dan lembaga pendidikan yayasan berbeda, sahabat-sahabat AK. Jadi sudah diperiksa rekening koran Amel, tidak ada hasilnya. Itu pemeriksaan rekening koran Amel bukan tentang kasus korupsi. Bukan. Itu tentang apabila ada dugaan aliran dana ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati. Tidak beda akan menganalisa rekening koran satuan sekolah tentang dana bos apabila ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati, bukan ranah korupsi. Inilah salah tanggapnya terlalu pintar. Hasilnya kan bingung sendiri kan. Jadi sahabat-sahabat AK, memang memahami kasus ini sulit kalau kita benar-benar ingin menegakkan keadilan almarhumah Ibu Tuti. Itu sulit, sahabat-sahabat. Itu AK alami, sahabat-sahabat AK. Dibulilah dia. Karena mayoritas mereka nggak respect gitu. Karena kepentingan mereka nggak ada di sana untuk membuat kasus ini terang benerang begitu. Padahal AK hanya ingin sahabat-sahabat AK penyidik fokus masuk ke ranah sekolah, khususnya kemana? Ke dana bos. Karena di sana sahabat-sahabat AK, dana bos itu tidak bisa dibohongi karena dia masuk kemana? Dari pusat langsung ke rekening satuan sekolah. Dari rekening satuan sekolah itulah baru bisa dipakai kemana-mana. Makanya yang perlu diselidiki, yang diambil keterangan adalah kepala sekolah. Ini kepala sekolahnya malah kita kalau boleh lihat dianalisa seperti apa, nggak ada masalah. Ya kasusnya seperti ini kan. Jadi sahabat-sahabat AK, jadi AK pernah bilang, orang lembaga pendidikan yayasan kan begitu, maupun orang yayasan kalau sudah bicara tentang sekolah pasti mereka tidak berani jujur. Makanya akan menekankan, tolong Bapak penyidik datang lihat fakta sekolah tersebut agar kasus ini terang benerang. Tolong wahai konten kreator, up itu kegiatan belajar mengajar agar kasus ini tidak ada yang mau, ya nggak apa-apa. Kita kan hanya menganalisa, sahabat. Apakah ada sangkut pautnya? Itu diserahkan pada penyidik. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, ini tolong dengarkan dulu potongan video AK ini, sahabat-sahabat AK. Nanti di bawah deskripsi akan tampilkan linknya. Tolong simak baik-baik. Nanti kita analisa lagi. Analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, mari kita lanjut menganalisa
kasus Subang ini. Sahabat-sahabat Aka, sebelumnya Aka ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat sahabat-sahabat Aka bila ada kata-kata Aka selama hari ini yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat Aka atau ucapan Aka yang salah. Sahabat-sahabat Aka, sebelum kita masuk ke sana seharusnya kita melihat kembali. Sebelum kita melihat dana bos, tanggal 18 Agustus 2021 adalah suatu peristiwa di mana Bapak jadi korban. Apakah sebelum itu ada yang dinamanya dana bos sebelum tanggal 18 Agustus? Tentunya ada, sahabat-sahabat Aka. Apakah setelah peristiwa itu tanggal 18 Agustus ada masalah dana bos? Tentunya ada, sahabat-sahabat Aka, yaitu tanggal 31 Agustus 2021, yaitu pelaporan penggunaan data deposit tentang dana bos, sahabat-sahabat Aka. Jadi sebelum terjadinya peristiwa itu ada peristiwa dana bos, sesudah terjadinya peristiwa itu ada peristiwa dana bos. Jadi alangkah baiknya memang dugaan-dugaan atau kecurigaan itu tanpa menuduh, tetapi memang faktanya ada dana bos tersebut. Apakah ada sangkut pautnya sahabat-sahabat Aka dengan kasus ini? Itu kembali lagi kita serahkan kepada pihak penyidik. Pemeriksaannya pasti akan berbeda, sahabat-sahabat Aka. Tentu sangat-sangat berbeda. Karena tidak mungkin pemeriksaan dana bos ini tanpa ada barang bukti dan alat bukti yang diambil. Contohnya adalah laptop. Laptop ini adalah tempat yang namanya pelaporan data deposit, jumlah guru, pelaporan belanja sipla, arkas dan sebagainya, sahabat-sahabat. Di dalam laptop itulah tentunya akan diperiksa oleh penyidik disesuaikan dengan fakta yang ada, misalnya jumlah murid di sekolah, belanja apa saja, misalnya kegunaan uang dana bos tersebut melalui belanja siplah, misalnya sebuah CP misalnya. Di sana apakah CP tersebut setelah memakai uang dana bos pengadaan misalnya buku, sahabat-sahabat Aka, bukunya ada dan sebagainya. Jadi kembali lagi memang kalau kita bicara suatu kasus pengadaan barang dan jasa ini sangat rentan suatu penyalahgunaan, sehingga bisa saja peristiwa-peristiwa yang tanpa diduga bisa terjadi. Terus dikejar adalah kepala sekolah Wahyu ini tersebut, sahabat-sahabat Aka, karena dialah yang harus mempertanggungjawabkan tentang dana bos. Kalau seandainya ada sangkut pautnya, tentunya saudara Wahyu sendiri tidak akan mau mengambil risiko. Dia tidak akan buka mulut. Pasti dia akan buka mulut. Kunci daripada suatu kasus ini adalah, kalau tentang dana bos, adalah kepala sekolah, sahabat-sahabat Aka. Lalu di sini mungkin dalam pandangan analisa Aka memang penyidik belum masuk ke ranah dana bos. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, ada korelasi tentang dana bos tersebut, sahabat-sahabat Aka, yang mana dikatakan dari saksi keluarga bahwa ada uang 30 juta di TKP. Bagaimana kalau uang 30 juta itu bukan untuk guru, tetapi dibuat alibi sebagai guru? Ini kan suatu masalah. Selama hari ini yang hampir 1,5 tahun, 2 tahun ini, ada hasilnya kan? Tidak. Siapa tahu di dalam ranah sekolah itu ada paling tidak membuat titik terang, sahabat-sahabat Aka. Sekarang memeriksa yang itu yang namanya kepala sekolah. Aka yakin kalau seandainya ada sangkut pautnya atau ada masalah tentang dana bos, yang kepala sekolahnya adalah Wahyu, saudara Wahyu, Aka yakin dia tidak akan mau menanggung risiko sendiri. Aka berharap, kita mendoakan setelah Lebaran ini pihak penyidik diberi kesehatan dan bisa masuk ke ranah sekolah, sahabat-sahabat agar kasus ini bisa terang benderang. Mari kita lanjutkan, sahabat-sahabat Aka. Di mana kedudukan Yosef dan Dedi, sahabat-sahabat Aka? Tentunya kita menganalisa mereka adalah pasca setelah kasus Raja Pati, sahabat-sahabat Aka. Itu baru bisa kita menganalisanya, sahabat-sahabat Aka. Sebab di saat Ibu Tuti dan Amel masih hidup, orang sekolah, misalnya operator, kepala sekolah, bendahara, itu berhubungan dengan ketua pengurus yayasan, sahabat-sahabat Aka. Inilah yang dinamakan kerjasama antara
lembaga pendidikan yayasan dan yayasan sahabat-sahabat Aka. Itu juga akan terjadi nanti pasca setelah terjadinya peristiwa ini. Itu analisa Aka. Tentunya kepala sekolah dan bendahara akan berhubungan dengan yang namanya sahabat-sahabat Aka, ketua pengurus yayasan. Bukan yang namanya Pak Yosep sebagai pembina, bukan membela, bukan. Tapi memang seperti itulah analisanya. Jadi sahabat-sahabat Aka, kita jangan terlalu maju gitu. Sehingga kasus ini mutar-mutar dia. Sekarang kedudukan Dedi adalah saksi sahabat-sahabat Aka sebagai saksi dari lembaga pendidikan yayasan. Jadi kalau Aka itu mengkritik atau menganalisa Dedi, bukan Aka itu membenci Dedi, karena Aka sayang, karena Aka paham bahwa sekolah ini bermasalah. Sahabat-sahabat Aka dari Dedi sendiri kan seperti itu. Jangan-jangan nanti kembali lagi orang sekolah yayasan di publik tidak berani terang benderang. Karena kan konsepnya itu selama hari ini orang yayasan ini, orang pendidikan yayasan ini tidak berani terang benderang. Ya sampai saat ini nggak ada yang berani mengakui kegiatan belajar mengajar. Jadi simple sahabat-sahabat Aka. Jadi kalau kita memahami kasus ini, ya analisanya seperti itu. Mudah-mudahan sekarang doa kita semua, doa Aka demi keadilan almarhumah Ibu Tuti, ada dengar kabar sahabat-sahabat Aka bahwa penyidik pernah datang ke sekolah yayasan. Bahkan dengar kabar sahabat-sahabat Aka sekolah dan yayasan mau diperiksa, itu jempol. Apakah ada sangkut pautnya? Kita tunggu dulu, jangan buru-buru tangkap pelakunya. Anda nggak ngerti, belum ngerti masalah, main tangkap pelaku aja. Biarkan penyidik bekerja dahulu. Kan keinginan Aka seperti itu. Ada tidak sangkut pautnya? Ini Anda ada saksi ke sana, tangkap, disuruh ngaap kegiatan belajar mengajar pada nggak berani. Jadi sudahlah sahabat-sahabat Aka, biar waktu yang menjawab. Sekali lagi salam sehat, salam kehidupan. Oh ya, Aka berterima kasih juga dengan Pak Yosep. Aka menganalisa sekolah milik dia, nggak pernah dia marah. Mungkin Pak Yosep berpikir ini si Aka ini benar juga demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amer. Apakah ada sangkut pautnya? Mungkin kita serahkan kepada penyidik. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah.